Manajemen Surabaya Samator akan mendatangkan salah satu hitter atau salah satu spiker terbaik di Timnas Kuba untuk bermain bersama Surabaya Samator di Proliga tahun 2026 nanti. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, ada kabar yang sangat istimewa, kabar yang sangat luar biasa dari Surabaya Samator setelah Proliga tahun 2025 ini selesai. Meskipun Proliga baru selesai pada hari Minggu kemarin, tapi ternyata Surabaya Samator itu selangkah lebih maju dibandingkan tim lainnya, seperti Jakarta Lavani, kemudian Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian Palembang Bang Sumsel Babel, untuk menyambut Proliga tahun 2026. Karena apa? Manajemen Surabaya Samator itu sudah mempertahankan setternya, yaitu Livan Tabuada, dan juga memperpanjang kontrak dari pelatih Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez. Menurut keterangan dari Aspagensi, selaku agensi yang menaungi Livan Tabuada dan juga Rodolfo Luis Sanchez, penandatanganan kerjasama atau kontrak antara Livan Tabuada, kemudian Rodolfo Luis Sanchez, dan juga manajemen Surabaya Samator itu sudah selesai dilakukan. Bahkan ini juga ada kabar yang sangat istimewa lagi, kabar yang sangat sangat hebat lagi. Karena apa? Manajemen Surabaya Samator akan mendatangkan salah satu hitter atau salah satu spiker terbaik di Timnas Kuba untuk bermain bersama Surabaya Samator di Proliga tahun 2026 nanti. Kita nanti akan membahas mengenai siapa kira-kira hitter asing atau hitter Timnas Kuba yang akan bergabung dengan Surabaya Samator di Proliga 2026, tapi kita bahas sedikit mengenai bagaimana dampak dari bertahannya Livan Tabuada dan juga Rodolfo Luis Sanchez di Surabaya Samator untuk Proliga 2026 nanti. Kita harus mengakui lah ya, bahwa Livan Tabuada ini sudah menunjukkan kemampuan yang sangat oke sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Bahkan dirinya juga dinobatkan menjadi setter terbaik di Proliga tahun ini. Dan penghargaan itu memang sangat layak didapatkan oleh setter Timnas Kuba itu. Karena apa? Dengan komposisi atau kedalaman skuad dari Surabaya Samator yang seperti ini, ternyata Livan Tabuada berhasil membawa Surabaya Samator itu finish di posisi ketiga di Proliga tahun 2025 ini. Dan bertahannya Livan Tabuada ini bisa disebut sebagai salah satu fondasi bagi Surabaya Samator untuk mendapatkan hasil terlebih baik di Proliga tahun 2026 nanti. Kita harus mengakui bahwa bisa dikatakan di Proliga 2025 ini Surabaya Samator itu sedang menanam benih atau sedang menyemai bibit yang nantinya itu hasilnya itu bisa dipanen di Proliga tahun 2026 nanti. Mungkin banyak volley-mania, khususnya para fans atau para penggemar dari Surabaya Samator yang sependapat bahwa memang di Proliga 2025 ini Surabaya Samator itu lebih nothing tulus, dan peluang dari Surabaya Samator untuk mendapatkan juara sejak awal itu memang bisa dikatakan quote and quote tertutup jika melihat kedalaman skuad dari Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian Jakarta Lavani. Meskipun menurunkan banyak pemain muda seperti Teddy Uka, kemudian Hayun Muhammad, kemudian Luffy Febrianugraha, dan juga Rama Faza Fauzan, tapi ternyata Surabaya Samator berhasil finish di posisi ketiga, dan ini merupakan sebuah kejutan kalau kita melihat hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator di babak Final Four Proliga 2025. Karena apa? Ketika menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel, Surabaya Samator di Final Four itu kan selalu kalah, tapi ketika bertanding di perebutan tempat ketiga dan keempat, ternyata Surabaya Samator berhasil membalikkan semua prediksi sehingga mereka sukses mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel sehingga finish di urutan atau di posisi ketiga. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas kira-kira siapa salah satu hitter terbaik di Timnas Kuba yang akan bergabung dengan Surabaya Samator di Proliga 2026. Ada banyak hitter dari Timnas Kuba yang saat ini kualitasnya ya oke banget, jempolan. Dan menurut prediksi saya, nanti kira-kira pemain yang akan bergabung ke Surabaya Samator itu adalah posisinya sebagai outside hitter. Karena apa? Surabaya Samator itu kan sudah memiliki Rama Faza Fauzan yang di Proliga 2025 ini berposisi sebagai opposite hitter dan menunjukkan penampilan yang sangat gacor, bahkan menjadi top skor di musim reguler meskipun gagal
menjadi best opposite hitter atau opposite hitter terbaik di Proliga tahun 2025 ini. Rama Faza Fauzan sendiri, saya yakin nanti di Proliga 2026 itu kemampuannya akan lebih gacor lagi, akan lebih matang lagi, dan secara teknik ataupun mental juga akan semakin teruji lagi, dan dirinya perlu mendapatkan tandem yang seimbang atau bahkan jauh lebih baik lagi di posisi outside hitter, karena selama Proliga 2025, outside hitter dari Surabaya Samator itu kan hanya mengandalkan Hayyan Muhammad, meskipun sempat mendatangkan Yesel Punales, tapi penampilan pemain Kuba itu kan juga tidak menggembirakan sehingga kontraknya harus diputus. Saat ini di Timnas Kuba sendiri itu memiliki beberapa outside hitter yang memang kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng dan ya sangat mungkin untuk bisa direkrut. Jadi diantaranya itu adalah Yusniel Gonzalez, kemudian Brian Camino, kemudian ada Osneil Mirgarijo, kemudian juga ada Miguel Angel Lopez. Dari semua outside hitter yang dimiliki oleh Timnas Kuba itu, kalau saya pribadi tentu saja lebih condong atau akan sangat senang jika nantinya Miguel Angel Lopez itu yang benar-benar bergabung dengan Surabaya Samator. Karena apa? Ya, bagi para volley-mania, khususnya para fans volley Indonesia, nama Miguel Angel Lopez ini kan sudah tidak asing lagi. Dan di musim ini, dirinya itu membela Osaka Blue Teon yang bertanding di Liga Volley Jepang. Tapi sayangnya memang Osaka Blue Teon itu gagal menjadi juara Liga Jepang setelah dikalahkan oleh Santori Sunbird. Kemampuan dari Miguel Angel Lopez sendiri ya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Usianya juga masih 28 tahun, masih berada di usia yang prime, usia emas atau golden age, sehingga kalau dirinya itu benar-benar datang dan bergabung dengan Surabaya Samator, tentu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, di mana di musim ini salah satu kelemahan dari Surabaya Samator itu kan ada di posisi outside hitter karena memang terlalu mengandalkan dari Hayyan Muhammad. Sementara untuk pelapisnya itu memang ya bisa dikatakan belum sepadan lah, meskipun ada Luffy Febrianugraha yang bergabung menjelang Final Four Proliga tahun 2025 ini. Tidak hanya dari kemampuan, tapi juga pengalaman Miguel Angel Lopez ini juga cukup panjang karena tidak hanya pernah bermain di Liga Jepang, tapi dirinya itu juga pernah bermain di Liga Brasil, kemudian juga di Liga Qatar, sehingga dengan semua atribut itu, dengan kemampuan teknis dan juga pengalaman yang sangat panjang, sekali lagi Miguel Angel Lopez itu bisa dijadikan sebagai senjata andalan kalau nanti benar-benar bergabung dengan Surabaya Samator di Proliga tahun 2026 nanti, sekaligus bisa untuk mengapungkan atau bisa untuk memperbesar harapan dari para fans Surabaya Samator untuk melihat agar tim yang sangat legendaris itu, yang pernah disebut sebagai Timnas Indonesia Mini itu, kembali berjaya dan syukur-syukur menjadi juara. Karena apa? Ya, di Proliga tahun ini memang Surabaya Samator itu meskipun posisi ketiga, tapi tentu saja mereka diharapkan bisa lebih baik lagi setelah mereka itu absen di Proliga tahun 2024 yang lalu. Sekali lagi kita akan nantikan bagaimana pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh manajemen Surabaya Samator. Yang pasti ini sudah kabar gembira karena ya nantinya pemain asing dari Surabaya Samator itu dipastikan oke banget, lebih bagus dibandingkan tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua, siapa kira-kira hitter Kuba yang akan bergabung dengan Surabaya Samator? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan Timnas Volley Indonesia tidak hanya juara SEA Games, tapi berprestasi atau berbicara di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.